Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi komunikasi jaringan mengenai lingkungan virtual dalam jaringan pendidikan. Materi presentasi kali ini dipresentasikan oleh Ade Siska Apriliani, Reisha Megalestari, kemudian disusun oleh Muhammad Fahmi Lutfi. Lingkungan virtual merupakan suatu sarana komunikasi dan akses informasi baru yang berkembang pesat di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Dengan adanya virtual environment yang diimplementasikan di lingkungan pendidikan ini sangat menjadi aspek penting, terutama dalam potensi pendidikan dan pemanfaatan teknologi. Di era saat ini, prosedur pembelajaran telah melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan diterapkannya virtual environment di lingkungan sekolah dapat membantu memudahkan guru dalam mengajar dan menyalurkannya kepada siswa. Lalu, yang disebut dengan virtual environment atau lingkungan virtual ini adalah penyediaan layanan komputer dan jaringannya atau penyediaan platform berbasis web yang dapat membantu pembelajaran terutama dalam aspek digital yang dipakai oleh institusi pendidikan. Dengan adanya pengembangan virtual environment yang menjadi tujuan beberapa negara, maka berikut merupakan proyek-proyek virtual environment di seluruh negara. Yang pertama adalah FES 98 dengan negara yang berpartisipasinya adalah Austria, Italia, dan Yunani. Sasarannya merupakan pengembangan bahan ajar pendidikan sekolah menengah yang komprehensif menggunakan antarmuka pengguna virtual. Kemudian yang kedua OnLive. Negara yang berpartisipasinya adalah negara Eropa dengan sasaran kontak kelompok guru di sekolah berbagai dengan layanan telematika inovatif. Siswa belajar melalui personalisasi dalam bentuk karakter 3D yang mendekati tematik pembelajaran yang diinginkan. Kemudian proyek yang ketiga adalah SAILN. Negara yang berpartisipasinya merupakan Jerman, Prancis, Spanyol, dan Inggris dengan sasaran pengembangan sumber pendidikan bahasa dan budaya interaktif virtual bagi siswa untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah proyek Finland dengan negara yang berpartisipasinya adalah UK, Finlandia, Jerman, dan Yunani dengan sasaran menciptakan dunia virtual di mana anak-anak dapat belajar dengan berinteraksi dengan anak-anak asing seolah-olah mereka hadir secara fisik di tempat yang sama. Kemudian yang kelima adalah proyek VR Learners dengan negara yang berpartisipasinya adalah negara Eropa dengan sasaran penggunaan teknologi multimedia yang canggih di lingkungan sekolah dan untuk mempromosikan kerjasama antara pusat sumber daya multimedia pendidikan, lembaga kebudayaan, pendidik, ilmuwan, dan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pembelajaran dan pelatihan di Eropa. Kemudian yang keenam adalah proyek Quebec English School dengan negara yang berpartisipasinya adalah Kanada dengan sasaran pengembangan kelas virtual dan ruang staf virtual. Kemudian proyek yang terakhir adalah TIP. Negara yang berpartisipasinya adalah Kanada dengan sasaran pengembangan sumber daya pendidikan yang dapat dibagikan antar dewan sekolah di seluruh provinsi melalui antarmuka pengguna virtual. Pengembangan virtual environment ini telah menjadi tujuan dari banyak proyek di seluruh dunia. Berdasarkan tabel di atas atau yang sudah saya tampilkan sebelumnya, bahwa di bidang pengembangan virtual environment ini mulai disadari sebagai alat yang sangat penting dalam prosedur pendidikan. Pada tahun 1995, Earnshaw berpendapat bahwa ada beberapa karakteristik dasar desain virtual environment dalam jaringan pendidikan. Di antaranya yang pertama, VA yang akan dikembangkan harus user-friendly atau mudah digunakan. Yang kedua, VA harus memiliki konsep yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, VA harus dilengkapi dengan kemampuan untuk memberikan bantuan kapan saja yang mungkin berguna dan dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian, arsitektur VA juga harus mengikuti struktur pohon, di mana dua tingkat pertama akan ditangani oleh antarmuka pengguna virtual dan dua lainnya akan ditangani oleh kombinasi layanan yang tertanam dalam antarmuka pengguna dan beberapa bingkai browser tambahan. Selanjutnya, merancang antarmuka pengguna. Yang pertama ada tata letak Prambanan, yang dimana VA pendidikan diusulkan memiliki layanan jaringan dasar dan lanjutan kepada pengguna yang tidak berpengalaman seperti pelajar akan terdiri dari 3 bingkai yang tidak sama di mana jendela browser akan dibagi.
Kemudian yang kedua adalah ruang guru. Di dalam ruangan ini akan memenuhi kebutuhan pengguna untuk mengakses informasi mengenai guru sekolah. Melalui asimilasi simbolik, pengguna akan dapat mengakses halaman web pribadi guru jika ada informasi pribadi tentang guru dan pelajaran yang mereka ajarkan serta melakukan aktivitas pencarian sepele di antara staf pengajar. Kemudian yang ketiga adalah ruang siswa. Ruang perpustakaan akan mensimulasikan lingkungan perpustakaan yang sebenarnya. Kemudian ruang laboratorium, ruang lab akan menjadi simulasi lab sekolah. Pengguna akan dapat melihat meja dengan semua peralatan sekolah seperti komputer, fax, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ruang pelajaran tertentu, di mana ruangan pelajaran khusus akan didedikasikan untuk memberikan informasi tentang pelajaran tertentu yang diajarkan di sekolah. Kesimpulannya, setelah merancang dan mengimplementasikan VA, maka akan ada banyak sekali potensi yang tidak terbatas. Pekerjaan di masa depan akan disarankan pada mata pelajaran yang menghubungkan database dan membuatnya bekerja sama dengan lingkungan virtual. VA akan membantu komunitas pendidikan menjadi lebih dekat dan tentu saja akan mendorong pertukaran ide antar budaya yang berbeda. Ini dapat menyediakan forum untuk pertemuan dan segala jenis komunikasi. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.